Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Karena itu sebelum kita masuk di dalam pujian dan pemberitaan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu yang berjudul Janji yang Manis. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh, yakinkan janji. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan kulupakan, kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Bapak Saudara, meskipun kita ibadah seperti kasus sekarang ini masing-masing di rumah, namun kita yakin ketika kita beribadah di mana 2-3 orang berhimpun, di situ Tuhan Yesus hadir. Kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Meskipun situasi saat ini kita beribadah masing-masing di rumah, namun kita percaya Tuhan bersama dengan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, di rumah kita, di keluarga kita, di mana saja kita berada, Tuhan hadir. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan berdoa dan merenungkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi dengan judul Besar dan Ajaiblah Karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama.
layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah kami yang patut dan layak dipuji, disembah, diagungkan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengurapi kami, baik yang memberitakan dan yang mendengar, dimanapun umatmu berada. Hari ini diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau bersabda sebab kami suka mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Yesus pergi pasti kembali. Atau dengan kata lain, Yesus naik pasti turun. Firman Tuhan terambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat 11. Dan Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Saya membaca Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tujuan kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus adalah supaya orang percaya meyakini bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh naik ke sorga dengan maksud yang indah bagi kita orang-orang percaya. Tujuan yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus supaya orang tahu kemana Tuhan Yesus pergi. Tujuan yang ketiga, Yesus naik ke sorga. Ia naik ke sorga agar di mana ia berada, kita juga akan berada bersama-sama dengan dia. Nah, karena itu kita melihat yang pertama, fakta-fakta Tuhan Yesus naik ke sorga. Fakta-fakta kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, fakta yang pertama, ia dilihat oleh banyak saksi. Dilihat oleh banyak saksi. Yaitu bahwa Tuhan Yesus diangkat ke sorga. Banyak saksi menyaksikan bahwa Yesus benar terangkat ke sorga. Pasal 1 ayat yang ke-9. Dan kenaikan Tuhan Yesus tidak dengan tiba-tiba lenyap. Tetapi kenaikannya dengan perlahan-lahan sesuai dengan Lukas pasal 24 ayat 19. Ketika ia sedang memberkati mereka, maka ia naik perlahan-lahan. Lalu kemudian Yesus naik dan tidak lenyap begitu saja. Tidak hilang begitu saja. Tetapi ia dengan pelan dia naik sambil memberkati murid-murid pada waktu itu.
lalu kemudian ia disambut oleh awan. Kita lihat yang pertama bahwa kenaikan Tuhan Yesus memang disaksikan oleh banyak orang. Yang kedua, fakta bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, ia dilihat oleh mata jasmani murid-murid. Lalu yang berikut, fakta bahwa Yesus naik ke sorga, yaitu Tuhan Yesus disambut oleh kemuliaan Allah. Ayat 9 dikatakan dia disambut oleh awan, dia ditutupi oleh awan. Itu berarti dia disambut oleh kemuliaan Allah, Bapa di sorga. Yang berikut, Bapak Saudara, Yesus naik, fakta naik, dia naik ke sorga, bahwa ia naik, kenaikan Tuhan Yesus ditegaskan oleh dua malaikat. Di ayat yang ke-9. Ini merupakan jaminan bahwa Tuhan Yesus naik dan juga Tuhan Yesus pasti kembali lagi. Ini fakta. Fakta di mana Tuhan Yesus naik dilihat oleh banyak orang. Lalu kemudian kenaikannya itu ditegaskan lagi oleh dua malaikat, yaitu malaikat surgawi di ayat 9. Fakta yang ketiga bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu bahwa Tuhan Yesus ada di surga sekarang ini. Dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 dan 56, pada waktu Stefanus lagi dihukum lalu dia mengangkat wajahnya, dia melihat Tuhan Yesus ada di surga bersama dengan Bapa di surga. Lalu fakta yang keempat yaitu bahwa Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus memberkati orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Dan pada waktu dia naik, dia memberkati murid-muridnya. Tangannya terangkat dan memberkati mereka sambil dia naik ke surga. Ini fakta bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh naik dan memberkati murid-murid, memberkati orang percaya, memberkati saudara, memberkati kita semua. Dimanapun Anda berada bersama dengan Tuhan, dia tetap memberkati kita. Kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa itu fakta. Bukti-bukti yang nyata bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Lalu kemudian dia kenaikannya itu menjamin kehadirannya kembali. Yaitu dia pasti turun kembali dengan kesaksian dua malaikat surgawi yang sudah diungkapkan di sini. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita lihat ini fakta. 4 fakta tentang kenaikan Tuhan Yesus. 4 bukti tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita melihat akibat. Yang kedua, akibat berkat kenaikan Tuhan Yesus. Akibat berkat kenaikan Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Di sana Bapak Saudara, akibat atau berkat-berkat kenaikan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Yang pertama di situ bahwa iman murid-murid dikuatkan kembali. Iman murid-murid diteguhkan kembali. Di sini menunjukkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus membawa berkat, di mana iman orang percaya dikuatkan. Iman orang percaya diteguhkan kembali. Iman kita sebagai orang percaya, sebagai umat dari Tuhan Yesus itu, iman kita dikuatkan. Iman kita diteguhkan benar bahwa Yesus benar-benar naik ke surga dan dia juga pasti akan kembali. Karena itu Bapak Saudara yang kita lihat di sini bahwa berkatnya luar biasa kenaikan Tuhan Yesus ini. Yang kedua, berkat kenaikan Tuhan Yesus, yaitu bahwa murid-murid sujud menyembah Tuhan Yesus dengan tulus dan sungguh-sungguh. Mereka sujud menyembah Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-2, ayat 50 sampai ayat 53, ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, mereka diberkati oleh Tuhan, maka mereka sujud menyembah Tuhan dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berkat yang ketiga, berkat kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yaitu bahwa mereka memiliki sukacita yang luar biasa. Ketika mereka menyaksikan Yesus naik ke surga, lalu kemudian ada jaminan diteguhkan oleh para malaikat itu, maka mereka memiliki sukacita surgawi yang luar biasa oleh murid-murid pada waktu itu. Ciri mereka bersukacita adalah mereka setia beribadah. Ciri yang berikut, mereka bersukacita dan mereka setia memuliakan Allah di rumah Tuhan, di dalam bait Allah. Mereka setia bersekutu dengan Tuhan. Ini ciri orang yang memiliki sukacita surgawi, yaitu sukacita kenaikan Tuhan Yesus, menyaksikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Dan mereka melihat bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Itu sebabnya suasana surgawi menguasai hati mereka. Ada sukacita. Dan sukacita itu diekspresikan dengan setia beribadah. Dengan setia memuliakan Tuhan. Dengan setia menyembah Tuhan. Lalu kemudian Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita lihat juga ada berkat kenaikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang keempat yaitu bahwa murid-murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Ada di dalam Markus pasal 16 ayat 20 dikatakan bahwa ketika Yesus naik ke surga, murid-murid mengalami sukacita yang luar biasa. Lalu mereka pergi beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam bait Allah. Sesudah itu mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja sehingga ada banyak mujizat, banyak tanda-tanda ajaib yang menyertai mereka dalam pemberitaan Injil, yaitu kabar keselamatan, kabar sukacita. Itu sebabnya Bapak Saudara, kenaikan Tuhan Yesus memiliki berkat sukacita surgawi yang luar biasa. Dan sukacita surgawi itu mendorong orang untuk menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Mendorong orang untuk menyaksikan keselamatan yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Dia betul mati. Tapi dia betul juga dia bangkit. Dia betul juga dia naik ke surga. Dan juga pasti dia akan kembali lagi. Nah, ini merupakan berkat. Dan membuat iman kita semakin kokoh, makin kuat. Meskipun ada tantangan, ada pergumulan, ada macam-macam penderitaan. Tetapi satu jaminan sukacita surgawi. Bahwa Yesus naik. Pasti Yesus akan kembali. Yang ketiga. Tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita lihat di Yohanes pasal 14, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Dikatakan di sana bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini yang menarik dan luar biasa. Tujuan yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Ada di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Dia menyediakan tempat bagi orang percaya. Yaitu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan. Juru selamat yang mati, bangkit lalu naik ke surga. Menyediakan tempat bagi orang percaya. Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan yang kedua, tujuan yang kedua. Yaitu bahwa kenaikan Tuhan Yesus untuk kembali menjemput orang percaya. Dia menjemput saudara dan menjemput saya. Menjemput kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tak ada jaminan untuk jemput kembali ke tempat di mana Tuhan Yesus menyediakannya. Ada di dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sana, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan sesudah itu tersedia, maka dia akan kembali untuk menjemput orang percaya. Menjemput umatnya. Menjemput orang-orang yang memang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus itu. Yang ketiga, tujuan kenaikan Tuhan Yesus ada di dalam ayat yang keempat. Tujuan kenaikan Tuhan Yesus adalah ia menjadi jalan bagi orang percaya. Tuhan Yesus menjadi jalan ke surga. Tidak ada jalan lain tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi kenaikan dari Tuhan Yesus adalah menjadi jalan bagi orang percaya. Kita ingat firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 dan dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita melihat tujuan kenaikan Tuhan Yesus adalah menjadi jalan bagi orang percaya. Lalu kemudian tujuan yang keempat, tujuan kenaikan Tuhan Yesus adalah untuk mengutus atau mengirim Roh Kudus bagi orang percaya. Kenapa dia mengutus Roh Kudus? Kenapa dia mengirimkan Roh Kudus ketika Yesus naik? Supaya menghibur. Roh Kudus menghibur orang percaya. Dalam berbagai kesulitan, berbagai pergumulan, Tuhan Yesus berjanji bahwa ia naik ke surga. Dia akan mengirim
mengutus Roh Kudus untuk turun bagi orang percaya. Roh Kudus turun dengan tujuan untuk menghibur. Roh Kudus turun untuk menguatkan. Roh Kudus turun untuk meneguhkan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus. Bahkan menghibur mereka yang dalam kesulitan, penderitaan, dan berbagai macam tekanan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah 4 tujuan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Yesus naik ke surga, sudah pasti ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan, untuk apa kita percaya Tuhan Yesus? Tapi Yesus naik ke surga, ada tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan yang indah, tujuan-tujuan yang menarik. Bahkan tujuan itu memberikan kepastian bagi kita sebagai orang percaya, bagi saudara, dan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, sudahkah saudara, sudahkah Anda yakin bahwa Tuhan Yesus pasti kembali untuk menjemput saudara? Kalau saudara belum yakin dan belum juga percaya, maka ambil keputusan sekarang untuk mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hatimu sebagai satu jaminan bahwa ia kembali pasti menjemput saudara dan saya kembali ke surga. Karena dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi Anda dan bagi saya. Haleluya. Ini tujuan yang menarik, bahkan menjamin bahwa keyakinan kita mengikut Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Karena itu sebagai orang percaya hari ini, kenaikan Tuhan Yesus menjamin kepastian kita pasti akan dijemput. Kalau kita jemput, itu berarti kita sudah pasti diselamatkan oleh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab Yesus itu adalah jalan. Jalan itu benar. Dan jalan itu membawa kepada kehidupan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, jalannya sudah benar. Dan jalan itu membawa kepada kehidupan. Untuk masuk di dalam kerajaan surga. Di mana Yesus berada, kita pun berada. Haleluya. Sebagai kesimpulan bagi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesus pergi, pasti Yesus akan kembali. Yesus naik, Yesus pasti turun. Karena itu Bapak Saudara, seandainya tidak ada saksi-saksi tentang kenaikan Tuhan Yesus, maka sia-sia pemberitaan Injil, sia-sia pemberitaan kabar baik. Yang kedua, seandainya Tuhan Yesus tidak terbukti naik ke surga, maka sia-sia iman kita sebagai orang percaya. Sia-sialah iman kita mengikut Tuhan. Sia-sialah kita mengorbankan waktu kita untuk menyembah Tuhan. Sia-sialah waktu kita untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Sia-sialah harta kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil. Seperti dikatakan ketika Yesus naik, murid-murid pergi memberitakan firman Tuhan. Lalu kemudian firman itu diteguhkan. Ada banyak tanda, banyak mujizat, banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Yaitu tanda-tanda orang percaya disertai oleh kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga sebagai kesimpulan, Bapak Ibu Saudara, seandainya Tuhan Yesus tidak mengirim Roh Kudus untuk menghibur, untuk menguatkan kita dalam berbagai pergumulan seperti saat ini yang kita alami saat ini, seperti masalah virus corona ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka tidak ada sukacita dalam menghadapi setiap pergumulan ini. Tidak ada sukacita untuk menghadapi setiap persoalan, setiap kesulitan kita. Tetapi oleh karena roh itu diutus, yaitu Roh Kudus itu diutus oleh Tuhan, sehingga kita mampu bersukacita, kita mampu merasakan damai sejahtera dari Allah itu, supaya kita masuk di dalam berbagai pergumulan, kita melewati bersama dengan Tuhan, karena penghibur yang dijanjikan itu ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang keempat, Bapak Saudara, Yesus naik, ada jaminan buat kita bahwa dia pasti kembali. Tidak mungkin tidak kembali. Dia pasti kembali. Dia pasti turun lagi untuk menjemput kita sebagai orang percaya. Karena itu, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kalau engkau masih meragukan kenaikan Tuhan Yesus, hari ini waktunya untuk ambil keputusan. Kenapa Bapak Saudara? Karena ada saksi supaya orang tidak meragukan lagi kenaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, bahwa ada jaminan dari malaikat-malaikat surgawi supaya orang yang percaya tidak sia-sia
imannya kepada Tuhan Yesus. Supaya orang yang mengikut Tuhan Yesus tidak meragukan lagi iman mereka kepada Tuhan. Supaya setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus, mereka dihiburkan, dikuatkan. Itulah jaminan yang bersifat kekal bagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingat kenaikannya. Maka ini satu jaminan yang luar biasa. Karena sudah ada saksi, sudah ada bukti, saksi dari dunia, bahkan saksi dari surga, yaitu malaikat, menjamin bahwa Yesus pasti naik. Waktu dia lahir pun ada saksi dari malaikat-malaikat. Waktu dia bangkit pun ada saksi dari malaikat-malaikat. Dia naik pun ada saksi-saksi dari malaikat. Maka dia akan kembali untuk menjemput saudara dan saya. Dan itu satu jaminan sukacita surgawi. Karena itu saya mengajak, harus rajin beribadah, rajin memuliakan Tuhan, rajin juga untuk bersaksi. Tapi juga jangan lupa, rajin juga untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Banyak orang diselamatkan. Anda yang ragu hari ini, ambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Bahwa Anda mengikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan juga kita akan doakan persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya Yesus naik ke surga. Yesus pasti turun kembali ke bumi menjemput orang percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami semua sudah mendengar firman Tuhan. Kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Kami dihiburkan melalui firman Tuhan. Kami diingatkan oleh firman Tuhan. Kami dikuatkan, didorong oleh firman Tuhan bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Terima kasih untuk firman Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan kami berdoa. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa yang berdoa untuk umat-Mu yang akan memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan mereka, menguduskan persembahan mereka. Biarlah mereka memberi dengan sukacita, dan karena hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka memberi dengan sukacita karena suasana hati mereka dipimpin, dihiburkan oleh Roh yang Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk umat-Mu yang memberi persembahan. Diberkatilah mereka ya Tuhan. Berkati umat-Mu dalam setiap kegiatan, pekerjaan, usaha, bisnis. Karir mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu, lalu kemudian masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Memuji kebesaran-Mu, ajaib ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di surga, pagi ini kami menaikkan doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu, orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Tuhan, Bapa berdoa, umat-Mu dikuatkan, dihiburkan. Yang ada dalam kelemahan Tuhan kuatkan. Yang berada dalam putus asa, Tuhan berikan keyakinan yang kuat dan kokoh. Mereka yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang berada dalam pergumulan, Tuhan mari Engkau tilik mereka. Tuhan campur tangan menolong umat-Mu dalam berbagai pergumulan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan memberkati. Dalam studi anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan umat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka.
Bapa berdoa menyerahkan ya Tuhan, mereka yang berada dalam kondisi lemah, sakit. Tuhan tilik mereka dan memberkati mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka. Kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Pak Mahfud Amin. Tuhan menolong mereka, memberi kekuatan kesehatan untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan berikan mereka kesehatan, kesatuan untuk berada dalam pekerjaan bangsa kami yang besar ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi virus corona. Untuk bangsa kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan kami minta Tuhan lenyapkan sehingga tidak mengganggu pergerakan ekonomi bangsa kami. Pergerakan situasi kami di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa. Tuhan tolong bangsa kami. Kami berdoa untuk TNI dan Polri. Biarlah Tuhan mereka solid ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kami berada dalam ketentraman dan kontrol Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami berdoa untuk para dokter, para medis dan juga keluarga mereka. Tuhan lindungi mereka ya Tuhan. Yang menangani pasien-pasien yang berhubungan dengan penyakit corona COVID-19 ini Tuhan. Tolong mereka dan lindungi mereka. Semua obat yang mereka berikan kepada pasien Tuhan. Biarlah itu membawa kesembuhan, pemulihan bagi pasien-pasien ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami ada di Indonesia. Bangsa kami dilindungi oleh Tuhan dari setiap propaganda-propaganda yang tidak benar. Kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur kami ada di Indonesia. Kami juga mengucap syukur hari ini kami boleh memperingati kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Sebagai jaminan kepastian bahwa Tuhan pasti kembali. Terima kasih Tuhan. Tuhan mendengar setiap seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam doa berkat. Bapa di surga, akhir dari ibadah kami kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari. Kami mengakhiri ibadah ini. Karena itu Bapa di surga, kami mohon kiranya berkat-Mu atas umat-Mu dimanapun berada. Baik di rumah dan bersama keluarga, Tuhan memberkati umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Karena itu kami mohon ya Tuhan, kiranya berkat, nikmat, dan kasih sayang para Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pada Allah Roh Kudus, menyertai umat-Mu dimanapun berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.